Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam sapaan penuh pengharapan, renungan pagi dari GKI Kediri. Sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala keselamatan, atas anugerah, atas cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau sementara kami ingin menikmati indahnya berkat firman-Mu, kiranya Tuhan akan memberikan kami hikmat, memberikan kami Roh-Mu ya Tuhan, untuk bisa kami mengerti dengan lebih baik, lebih berhikmat berkaitan dengan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang diberikan adalah berbahagialah orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Nas yang diambil dari Lukas 6 ayat 18 sampai 19. Yang berbunyi demikian, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menyembuh dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Terluka, menanggung sakit fisik maupun psikis, kehilangan rasa aman, tidak merasa bahagia, dipersalahkan dan dimusuhi, mungkin pernah menjadi peristiwa yang menimpa hidup saudara. Tidak menutup kemungkinan akan muncul perasaan tertekan, putus asa, bahkan meragukan peran Tuhan di dalam diri kita. Apabila ini terjadi, dapat dipastikan hidup kita tidak berbahagia. Maka keadaan ini perlu untuk segera dipulihkan. Tuhan Yesus memiliki orientasi, tujuan, dan sasaran jelas saat berkarya, yaitu untuk kesembuhan dan pemulihan jiwa-jiwa yang sedang haus, lapar, miskin, menderita, tertawan, tertolak, dan hidup jauh dari kebenaran karena belenggu dosa. Bagi setiap orang yang dalam kondisi inilah, Tuhan Yesus datang ke dunia supaya mereka disembuhkan dan dipulihkan sampai mereka hidup dalam bahagia. Seperti ada tertulis, berbahagialah hai kamu yang miskin, lapar, menangis, dikucilkan, ditolak, dan dianggap jahat. Dalam perikop Lukas 6 ayat 20-23. Pada sebuah orang yang sedang dalam pergumulan inilah Tuhan Yesus menjanjikan, berbahagialah kamu. Maka orang yang dipulihkan Tuhan akan dipelihara Tuhan, sehingga yang lapar akan dikenyangkan, yang sakit akan disembuhkan, dan yang menangis sedih akan tertawa bahagia. Tuhan Yesus mengerjakan karya pemulihan dan penyembuhan ini bagi yang mereka total percaya kepadanya. Kasih Tuhan Yesus akan bekerja sempurna mendatangkan pemulihan dan kesembuhan kepada setiap orang yang dalam keterpurukannya mencari pertolongan dengan yakin, percaya, serta mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi refleksi kita, menjadi pertanyaan kita, apakah selama ini kita berusaha mencari cara dan bersandar dengan kekuatan diri kita, atau kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada kasih Tuhan Yesus yang membuat damai sejahtera? Itu yang menjadi pertanyaan refleksi kita. Sebelum menutup renungan hari ini, kita coba untuk berdoa terlebih dahulu. Tapi marilah sama-sama di pagi hari ini kita belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bukan mengandalkan keinginan atau kita, bukan mengandalkan kehebatan kita, tetapi biarlah kebahagiaan itu terjadi karena kita mengandalkan Tuhan seluruhnya, sepenuhnya dalam hidup ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan singkat kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur bahwa Engkau memberikan suatu firman tentang kebahagiaan. Bagaimana ketika kami berbahagia, kami berusaha memfokuskan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, bukan kepada kekuatan kami, bukan segala hal yang mengandalkan hebat kami, tapi bersandar penuh kepada Tuhan. Biarlah kebahagiaan itu menjadi milik kami ketika kami berusaha mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau juga menuntun hidup kami dalam terang kasih firman-Mu, sehingga kami tidak jatuh pada hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pasangan suami istri, berkati dalam hubungan mereka, berkati dalam segala pergumulan mereka. Kami juga berdoa bagi relasi mungkin yang buruk dan susah untuk disembuhkan, atau mungkin sedang dalam pergumulan permasalahan. Kiranya Tuhan juga jamah, Tuhan berikan solusi di tengah segala konflik atau pertengkaran yang muncul antara suami dan istri. Kami juga berdoa bagi masa depan anak-anak di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, dunia semakin rusak. Kiranya kami juga semakin mempercayakan anak-anak kami kepada terang kasih-Mu, kepada Engkau 100% Tuhan, sehingga anak kami jaga, kehidupan ekonomi kami Tuhan juga jaga, sehingga kami benar-benar
mampu memperoleh kebahagiaan sejati, mampu bisa tenang dengan kondisi apapun dunia ini Tuhan. Karena kami tahu bukan dengan kondisi kami beriman, tapi kepada Tuhan Yesus kami beriman dan bersandar penuh. Terima kasih atas renungan singkat ini. Berikanlah selalu kebahagiaan dalam hidup kami, berikanlah kami selalu sukacita, dan berilah kami rasa bersandar yang penuh selalu kepada Engkau, bukan pada diri kami pribadi. Amin. Semoga renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita di dalam mengarungi hari Selasa, dan biarlah kebahagiaan itu selalu menjadi milik kita ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Amin.